ada sebuah konten yang sangat dinanti-nanti sama penonton YouTube saya. Mereka bahkan, kalau boleh jujur, jauh lebih menanti-nanti konten ini daripada konten-konten politik saya sebenarnya. Mereka mengharapkan konten kembali, dan memang kembali, tapi kembali dengan nama yang baru. Ini adalah Putbal alias Putar Balik. Putar balik. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Akhirnya setelah berapa purnama nih? Kita 3 bulan kayaknya. 3 bulan ya, 3 purnama. Iya, 3 bulan. Selama 3 bulan saya harus menahan amarah. Kenapa tuh Mas? Itu orang-orang itu marah karena nggak muncul-muncul. Menahan amarah. Menahan amarah orang, bukan Masnya menahan amarah. Enggak, menahan amarah penonton YouTube saya. Walaupun terbiasa juga untuk menahan amarah. Udah terlihat dari bajunya ya. Jadi Putbal sedikit penjelasan. Jadi dalam obrolan kami terakhir kalau nggak salah saya sempat nyebut istilah Putbal. Iya, sudah spill ya. Iya, karena kembali kayaknya aneh kalau mau didaftarin sebagai hak atas kekayaan intelektual. Putbal lebih seperti sebuah title dan kolaborasi dengan Yuk Ngaji ini jalan juga cukup jauh. Ini aja biasanya kan pakai handphone gua. Ini ada 3 nih kamera. Dan yang paling sering diprotes bukan handphonenya sebenarnya. Bukan, audio. Betul. Hadirlah kami di namanya Yuk Ngaji HQ. Keren. Perlu saya tandai bahwa salah satu fitur, ada 3 fitur menarik dari tempat ini. 1, ada tempat duduk enak banget, tadi saya ngopi di situ. Teman tanya sama tim, ini gini mulu nggak sejuknya? Rata-rata sih gitu. Kedua ada ring basketnya dengan bola. Dan yang ketiga, nggak jauh dari situ, ada bendera One Piece guys. Ada bendera One Piece-nya, lucu banget. Gue ketawa-tawa sendiri, lucu banget. Karena saya ingat momen Star Trek Show marah-marah sama polisi. Iya betul. Ini daerah anti marin. Nah, jadi per sekarang ngerjainnya di sini kami coba untuk ngejar sejumlah konten. Kalau kuat, kalau keburu, dan akan jadi kerjasama panjang selama bulan Ramadan. Nanti kami berdua Comika sama Yuk Ngaji juga, kalau masih ingat Before Iftar, nanti akan ada lagi dan rencananya akan ada eventnya lagi. Tapi untuk sekarang kita kembali ngobrol-ngobrol. Banyak topik basic akan terjadi di Putbal karena Putbal seperti ya kan, putar balik atau kembali itu adalah sebuah konten buat saya kembali putar balik ke jalan yang benar. Tadinya jalannya ajut-ajutan, bikin marah orang mulu. Tapi Ustadz, dalam 3 bulan ke belakang ada apa yang baru, apa yang bisa diupdate? Kalau saya kan bikin marah orang doang. Iya, aku lihat memang justru Mas Panji tuh yang banyak update-nya ya. Yang kemarin adat ya. Betul. Masalah adat. Tapi alhamdulillah sih selama ini yang update yang paling bagus menurutku ya Manchester United sih, alhamdulillah. Keren, Ustadz. 1-4. Lawan apa? Wolves. Ya paling parah sih. Ya, aku baca sebelumnya tidak ada yang lebih parah daripada Wolves karena cuma 2 poin dia sampai kemarin menang MU ya. Ini tentu saja pas kita obrolin pas lagi menang ya. Pas lagi kalah ya kita sedih ya. Iya. Enggak, saya lebih ke biarin aja deh. Sudah sampai di titik itu. Yang penting Liverpool di bawah. Iya, lagi lose streak ya. Iya, itu aja kalau untuk kami. Iya, benar. Maksudnya tidak ada yang patut disyukuri selain posisi kami, tapi juga kekalahan Liverpool. Iya. Dan kalau menurutku kalau perkembangan sih perkembangan dakwah aku pikir bagus ya. Ada perkembangan dakwah bagus. Lalu kemudian yang masih aku sedih itu adalah kadang-kadang kita sudah banyak banget untuk kayak mempromokan yang baik ya tentang Islam ya. Tapi justru bertubi-tubi juga datang yang bad promonya. Kayak kemarin misalnya ya. Kayak kemarin ada pesantren rubuh. Ya kan ya. Pesantren rubuh terus ditanya sama orang pesantrennya, kok bisa rubuh? Jawabannya qadarullah. Itu kan jadi kan semua yang kita bangun tentang Allah itu kan tiba-tiba jadi hilang dengan alasan ini kan ya. Seolah-olah kalau misalnya ya orang lihat secara kasat mata aja kolomnya udah setipis itu gitu maksudnya. Nah, kemudian ketika rubuh orang bilang qadarullah. Lah kan kita udah promo Islam kan agak sulit ya. Lalu kemudian tiba-tiba ada gitu qadarullah. Orang bilang apa? Ya orang-orang yang gak suka sama Islam langsung bilang, tuh lihat tuh kalau orang belajar agama. Gak perlu lagi belajar yang lain. Gak perlu lagi punya ilmu yang lain. Belajar agama aja udah cukup, yang penting gak disalahin. Padahal ya, tolong dikoreksi kalau salah. Tapi jangan marah ya, tapi pernyataan qadarullah itu justru mengesankan itu orang nggak punya ilmu lain. Benar. Dan dia beralasan nama Allah dipakai untuk jelek-jelek. Betul. Dan kemarin
Mas lihat lagi nggak ketika pejabat-pejabat datang ke daerah bencana, lalu kemudian ketika diprotes, aku bingung ya, PR-nya pemerintah nih kok gitu amat ya. Sekarang ini kemarin ketika kita lihat pas bencana, itu yang mereka rame adalah klarifikasi. Klarifikasi tentang disuruh tobat, klarifikasi tentang kenapa kamu megang beras, tapi bukan bencananya ini yang diomongin. Jadi yang paling penting bagi mereka tentang mereka sebenarnya, bukan tentang yang lain. Betul. Dan klarifikasinya itu loh, bawa ayat, lalu kemudian pakai nama Allah, dan lihat komen-komennya kayak apa. Inilah agama, mabuk agama dan segala macam. Nah itu sedihnya di situ sih. Ya, pemerintah mah nggak bisa diapa-apain, pejabat nggak bisa diapa-apain. Kita kembali ke diri kita sendiri aja yang bisa kita apa-apain. Kebetulan saya punya topik yang menarik karena Ustadz Felix Yao juga sebenarnya seperti saya posisinya. Betul. Pengen banget ngomongin soal naik haji. Jadi kan dalam obrolan kita sebut football episode sebelumnya banyak ngomongin soal sholat. Sholat, terus iman, Quran, hadis gitu ya, Quran, sempat membahas juga tentang Rasulullah. Terus ada satu yang kalau boleh jujur sebenarnya pemicunya pengen ngomongin umroh. Tapi kok kayaknya aneh. Kok nggak ngomongin haji? Karena di sekitar saya ini banyak sekali tawaran umroh. Tapi belum. Umroh itu disebutnya haji kecil, masa nggak ngomong hajinya? Jadi mungkin kita mulainya dari hajinya dulu, baru kita ngomongin haji kecilnya. Dalam pemahaman saya, dan bisa dilihat juga dari episode sebelumnya, ada banyak salah pandang terhadap sesuatu haji. Saya lihat sebagai kewajiban umat muslim saja. Sama kayak dulu, salah satu momen football saya adalah waktu Ustadz Felix Yao mengubah perspektif saya terhadap Al-Quran yang saya pikir hanya tempat aturan diceritakan. Harus begini, gak boleh begini. Tapi pas Ustadz bilang sebenarnya itu tempat nyari solusi, nyari jalan keluar, nyari jawaban, terus jadi berubah kan. Nah, saya pengen belajar soal haji. Sebenarnya sekali lagi ini mohon maaf ya, saya agak malu karena biasanya saya ngerjain football cuma berdua. Ini orang-orang berimannya cukup banyak nih guys. Antum kira mereka beriman? Iya, tapi kan at least berdempet-dempet dengan Ustadz, ilmunya lebih tinggi lah. Ini aja buku semua nih. Kalau nggak dimanfaatkan Anda yang tolol berarti. Nah kayaknya begitu tuh. Jadi gue basic banget nih guys. Jadi kalau penonton kembali mungkin udah biasa. Kalau yang lain-lain mungkin nggak. Pertanyaannya sebenarnya gini. Pengen tahu dari kenapa jadi ada kewajiban untuk naik haji? Dari mana itu semuanya? Kalau kita lihat dari awal ya, ada pertanyaan menarik begini. Kalau menurut Mas Panji nih misalnya, kalau aku tanya tentang satu pertanyaan basic juga ya. Nabi-nabi kan ada 25 ya, Nabi dan Rasul. Kalau yang paling mirip dengan Nabi Muhammad kira-kira yang mana nih? Aku kasih pilihan biar lebih mudah. Satu Nabi Ibrahim, satu Nabi Musa, satu Nabi Adam, satu Nabi Isa. Kira-kira yang mana nih yang paling mirip dengan Nabi Muhammad? Paling mirip dari sisi hidupnya? Apapun. Paling mirip. Atau yang dimirip-miripin Rasul sama dia? Nabi Isa? Nabi Isa. Salah. Tebakan kedua. Nabi Musa? Nabi Musa, salah lagi. Tebakan ketiga. Perasaan saya jebakan ini. Masa Nabi Adam? Enggak, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Makanya ketika kita sholat itu, kita pasti nyebut Nabi Ibrahim dalam sholat kita. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Artinya Nabi Ibrahim ini menempati posisi penting banget pada agama kita. Karena Nabi Ibrahim ini kalau di sejarah umum itu adalah father of all religion. Mereka bilang adalah kalau di dalam Islam Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim inilah akhirnya nyabang jadi dua kan. Satu ke Nabi Ismail, satu ke Nabi Ishak. Nabi Ishak nanti nyabang kepada Bani Israel karena Nabi Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Yakub ini bergelar Israel atau Israel. Maka anak-anak Yakub semua namanya adalah Israelites atau Bani Israel. Nah, sedangkan dari Ismail nanti nyambung kepada Nabi Muhammad. Jadi bisa kita katakan kalau andaikan misalnya sekarang itu orang-orang Kristen sekitar 2 miliar ya. Orang-orang Muslim sekitar 1,7 miliar, maka 3,7 miliar itu sudah Abrahamites itu sebenarnya. Atau Abrahamic religions itu sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad, dia senantiasa speak
up highly tentang Nabi Ibrahim. Maka dia bilang bahwa Ibrahim itu adalah dalam tanda kutip bapak kita Ibrahim, bapak kita Ibrahim. Maka tidak heran juga kalau hampir semua di dalam agama ini niru kepada Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim itulah cerita semua berawal. Ustaz, sorry, itu keyakinan umum umat Muslim. Keyakinan umum umat Muslim. Tapi nggak banyak yang tahu. Nanti coba dites nih sama orang-orang Muslim. Kira-kira kalau Rasulullah paling mirip sama siapa? Itu coba ditanya yang tadi tuh. Nah, bisa jadi kalau mereka belum nonton ini nih, jawabannya bisa jadi salah nih. Oke, lanjut. Tapi ini adalah sebuah konsep umum banget di dalam Islam. Bahwasanya hampir semua ibadah di kita itu adalah niru Nabi Ibrahim. Kalau kemarin Mas Panji senantiasa nanya tentang syahadat, lalu kemudian sholat, lalu kemudian puasa, lalu kemudian kayak Al-Quran, hadis dan seterusnya. Kalau kita sederhanakan termasuk haji itu kan ada di dalam rukun Islam. Dan aku pernah nyampein bahwa rukun Islam bedanya dengan rukun iman adalah rukun Islam itu adalah sesuatu yang visible. Kalau rukun iman tidak visible. Nah, haji ini adalah ujung daripada rukun Islam. Tapi kalau kita cek satu-satu Mas, rukun Islam pertama syahadat itu Ibrahim banget. Karena Ibrahim terkenal di dalam Al-Quran daripada 25 Nabi dan Rasul adalah dia adalah bapak tauhid. Karena ceritanya kan ya, ngancurin patung-patung dan segala macam. Yang kedua sholat. Ternyata yang ternyata yang termasuk memerintahkan sholat juga adalah Nabi Ibrahim juga. Lalu kemudian zakat, Ibrahim juga mengajarkan pada Ismail di dalam Al-Quran untuk berzakat. Lalu kemudian puasa, Ibrahim juga. Dari Ibrahim juga keluarganya senang banget berpuasa. Lalu kemudian haji. Nah, haji ada cerita waktu itu Nabi Ibrahim diminta oleh Allah meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Jadi Ka'bah ini sempat tenggelam, kena banjir di zamannya Nabi Nuh. Kalau kita kemarin lihat bencana di Indonesia juga setebal itu, apalagi ketika di zamannya Nabi Nuh. Maka dimintalah oleh Allah Ibrahim untuk meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Maka beliau meninggikan dasar-dasar Ka'bah itu. Nah, setelah meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama anaknya Ismail, tempat berdirinya itu nanti jadi namanya Makom Ibrahim. Masih ada sampai sekarang di pinggir Ka'bah. Tempat berdirinya. Dan Nabi Ismail di situ ngasih dia batu, dia pasang batunya. Lalu kemudian ngasih dia batu, dia pasang batunya. Ini ada parenting juga di sini. Tapi yang jelas setelah dia meninggikan dasar-dasar Ka'bah, dia berdoa di situ, ya Allah jadikan tempat ini tempat yang barokah, banyak makanan, banyak buah-buahan dan segala macam. Dan Allah minta pada Nabi Ibrahim, kumandangkanlah orang-orang untuk datang ke sini melaksanakan haji. Mengunjungi tempat haji, maknanya mengunjungi dengan satu tujuan, yaitu adalah ibadah. Maka kumandangkanlah tempatnya haji. Ibrahim bingung. Ketika dia sudah meninggikan dasar-dasar Ka'bah ini, lalu kemudian dia bilang, gimana manggil orang? Dan bukan hanya manggil orang, kata Allah, tempatnya harus dijadikan masabatan linnas, tempat berkumpul seluruh manusia. Gimana caranya tempatnya sepi kayak gini? Orang bekas banjir dan segala macam. Disitulah letak Allah bilang, tugasmu cuma manggil, aku yang datengin orang. Keren guys. Betul. Jadi tugasmu cuma manggil, aku yang datengin orang. Di situ dikatakan Al-Quran, lantas kemudian Ibrahim menyeru manusia untuk haji. Nah, maka dari situlah awal ceritanya kenapa haji itu muncul. Nah, kalau kita tarik balik supaya lengkap picture-nya, Ka'bah. Ka'bah ini dari mana? Ada kisah begini cerita kata Rasulullah. Adam diturunkan ke dunia. Dulunya kan dia di langit. Di langit itu dia ngelihat satu tempat namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini ada tempat di mana malaikat ini bertawaf di situ. Kayak Ka'bah lah kira-kira. Dan malaikat-malaikat di situ saking spesialnya adalah ada malaikat-malaikat yang diciptakan khusus bertawaf. Setelah itu langsung sudah selesai. Nggak lagi melakukan tugas apapun. Diganti lagi dengan soft-soft malaikat yang baru untuk bertawaf. Nah, ketika di dunia, Adam itu bilang sama Allah, ya Allah kangen dengan Baitul Ma'mur. Aku pengen ngelihat orang tuh bertawaf untuk bertasbih memuliakan engkau. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dia kangen banget dengan pemandangan itu. Maka kata Allah, ya sudah, di dunia di mirroring Ka'bah. Nah, itu di zamannya Nabi Adam. Nah, itu jadi lengkap tuh ceritanya jadi. Ustaz, tentu ini semua disampaikan, takut salah saya, betul, disampaikan kepada Muhammad, Nabi Muhammad ya. Ayat per ayat kan. Kan kita pernah ngomongin soal Al-Quran dan betul. Prosesnya dan berapa lamanya. Itu semua istilah saya dikisahkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad ketika tahu kisah itu nyeritain lagi, ngelanjutin. Betul. Karena kalau emang pendahulu saya diperintahkan oleh Allah untuk menyiarkan gitu ya, mengajak orang, ya konsekuensinya berarti saya juga. Nah, itu kesimpulan Mas
Itu nggak banyak yang tahu, karena itu adalah lanjutan ayat tadi. Ketika Ibrahim disuruh untuk memanggil manusia dan disuruh untuk mengubah dunia dalam tanda kutip, dia tahu bahwasanya ini tidak akan pernah bisa selesai di zaman dia. Kan dia suruh manggil, Allah yang datengin kan. Maka dia berdoa lagi. Dia doanya adalah Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi dan seterusnya. Artinya adalah gini, dia tahu dia nggak akan pernah berhasil untuk melakukan tugas ini walaupun dia sudah mulai. Dan bukan masalah selesai atau tidaknya kan, tapi prosesnya itu yang paling penting. Maka dia doa, ya Allah, tolong turunkan di antara penduduk Ka'bah ini seorang manusia dari keturunan aku yang akan ngelanjutin tugasku. Wow. Dan itulah Nabi Muhammad. Tapi dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, aktivitas pengajakan ke situnya kosong. Ada terus. Makanya Ka'bah itu sudah masyhur menjadi tempat untuk ibadah. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ada. Jadi Ka'bah itu sudah ada dari dulu dan mereka meyakini dari zaman Nabi Ibrahim. Lalu kemudian setelah itu mereka tinggiin, lalu kemudian dipakai, akhirnya muncul kesyirikan di daerah Jazirah Arab. Karena waktu itu ada seorang Arab ngelihat di daerah Syam, bagus nih tempat ini untuk pariwisata. Karena banyak patung-patung dan segala macam. Diintroduksi patung itu ke Ka'bah. Maka muncul zaman jahiliyah itu. Sampai Nabi Muhammad datang. Gitu. Gue mau ngomong sesuatu tapi mudah sekali dimarahin orang nih. Tapi kan asumsinya orang tolol ya. Karena kan selalu ada situs, betul, yang digunakan generasi ke generasi tanpa benar-benar paham generasi sebelum itu dipakai untuk apa. Banget. Itu yang kurang lebihnya terjadi kayak kalau di UK ada Stonehenge. Betul. Atau situs-situs lain gitu ya. Betul. Atau banyak banget kayak Monas, sederhana itu. Monas. Misalnya, ya Monas kan orang kan zaman sekarang cuma taunya itu adalah situs biasa kan gitu kan ya. Mungkin zaman dulu dipakai untuk sesuatu. Atau ya banyak hal yang lain. Monas. Monas. Iya, sekarang sih dipakai untuk demo sih sebenarnya. Aduh. Tapi ya berarti antara Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad banyak penyalahgunaan tadi ya. Sangat banyak. Dibahas. Karena kalau dari segi waktu aja Nabi Ibrahim itu circa minus 2000. Itu circa minus 2000. Sedangkan Nabi Muhammad itu sekitar 600. Berarti sudah 2600 tahun. Jadi itu sangat panjang sekali masanya. Berarti saya tertarik tuh waktu disalahgunakan. Ya. Itu digunakan untuk berdoa oleh kepercayaan atau agama apa, Ustaz? Nah, orang-orang taunya adalah Ibrahimic religion. Taunya adalah agama Hanif pada saat itu. Orang-orangnya masih tetap ada, masih ada orang yang melanjutin juga. Yang menarik adalah di daerah itu ada juga satu kota namanya Yastrib. Yastrib ini menjadi kota penting karena menjadi tempat-tempat orang-orang Yahudi tinggal pada saat itu. Nah, orang-orang Yahudi tinggal ini membawa juga pesan-pesan langit sebenarnya. Nah, maka mereka sebenarnya sudah di Madinah kayak di kota itu sudah biasa mendengarkan pesan-pesan langit itu. Nah, kalau kita lihat agama yang muncul berarti agama Nabi Ibrahim, setelah itu terus kemudian dilanjutkan dengan Nabi Ismail dan segala macamnya. Setelah itu muncullah namanya tadi agama pagan atau jahiliyah itu. Sedangkan di luar yang berkembang adalah agama-agama menurut nabinya tentu saja. Setelah Ibrahim nanti ada nabi-nabi yang lain, termasuk yang paling akhir yang nanti kita bahas juga adalah Yesus. Nah, ketika Yesus misalnya muncul ketika tahun 1, maka di situ yang paling umum adalah orang-orang Nasrani. Jadi agama yang benar waktu itu adalah agama yang dipimpin oleh Nabi Isa atau Yesus. Nah, selainnya berarti pagan. Karena penyembahan terhadap pagan ini umum. Cuman orang-orang gak bilang bahwasanya mereka agama pagan. Mereka cuma bilang gini aja. Dikatakan yang pertama kali menyembah berhala itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Karena mereka look up pada beberapa orang yang punya pengetahuan khusus, kebijaksanaan khusus, dermawan dan segala macam yang sudah mati. Maka terus kemudian setan membisikkan pada mereka, coba kamu ambil gambar aja. Nah, gambarnya kan bisa ngingetin pada mereka nih. Lama-lama gambar, gimana kalau gambarnya kita buat 3 dimensi? Maka dibuat patung. Nah, itu yang terjadi di Mekah pada saat itu, penyembahan terhadap berhala. Artinya mereka tetap meyakini Allah, menariknya. Karena Ibrahimic religion ini membuat mereka meyakini ada namanya Allah. Makanya nama bapaknya Rasul adalah Abdullah. Artinya hambanya Allah. Tapi mereka meyakini Allah itu cuma sekedar pencipta. Allah itu cuma sekedar pengatur sebagai Rob. Tapi tidak sebagai ilah, tapi tidak sebagai tempat meminta atau tempat untuk diibadahi, tempat untuk memberikan perlindungan dan segala macam. Maka kata-kata yang muncul nanti untuk membersihkan ini adalah la ilah, bukan la robba, bukan tiada Tuhan sebenarnya, tapi tiada sesembahan. Wow. Makanya banyak orang Muslim yang salah. Kenapa? Karena mereka pikir la ilah itu tidak ada Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Arab adalah Rob.
Tapi dalam bahasa Arab, ilah itu lebih kepada ketergantungan orang dalam perlindungan, permintaan, kemakmuran dan seterusnya. Nah, itu adalah ilah. Nah, jadi orang Arab Tuhannya adalah Allah, ilahnya yang lain. Oh. Jadi sisa agama Abraham ini masih ada. Wow. Saya bakal nonton episode ini ulang sih untuk lebih lengket lagi, tapi udah kegambar ya maksudnya. Udah kegambar. Boleh nggak Ustadz tahu kenapa kalau misalkan memang dijelaskan ya? Kenapa Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggikan dasar-dasar Ka'bah? Iya, dan juga mengajak orang untuk melakukan atau mengulangi apa yang Ibrahim lakukan gitu. Ada nilai apa dalam tanda kutip ritual tersebut gitu? Kalau lu sholat ya, itu kan kita ngerti kenapa. Betul. Gitu, karena itu adalah kesempatan untuk bertemu, mengakses langsung. Tapi kalau untuk mengulangi ritual itu tuh apa sebenarnya yang dicari? Yang menarik sekali gini Mas, aku pikir puncak daripada kehidupan manusia, mungkin bukan puncak ya, tapi termasuk puncak daripada kehidupan manusia adalah ketika kita mau untuk melakukan satu perjalanan. Kayak Mas pergi ke Amerika, ini kan perjalanan kan ya. Artinya menurutku sih kalau bukan ujung sekali lagi, termasuk ujung daripada rasa cinta itu adalah melakukan perjalanan sebenarnya. Untuk mendekat pada sesuatu yang memang menjadi hal yang kita cintai itu. Misalnya contoh ya, kita nggak usah bahas Islam dulu deh. Bagi orang-orang yang senang Jepang, itu mendekati Jepang aja udah senang. Betul. Mereka pergi ke tempat wisata yang bertema Jepang, itu aja udah senang tuh. Atau ada orang Jepang datang ke Indonesia aja, mereka selalu ikutin konsernya karena bagi mereka itu adalah bentuk perjalanan. Kalau andai kan mereka punya uang dan mereka punya niat, atau mereka punya, bukan niat ya, uang dan kesempatan, mereka kan pergi ke Jepang. Ya kan? Ustaz, dalam penjelasan satu kalimat itu aja saya udah ngerti dan cukup menjawab kenapa dukungan saya terhadap Manchester United itu agak susah untuk digoyahkan. 2 kali saya kesana. 2 kali saya kesana. Old Trafford. Betul. Pertama waktu kosong gak ada apa-apa. Saya pas lagi di Manchester, pas lagi nggak ada pertandingan. Lagi tour stand up. Lagi tour stand up, mampir ke Manchester, Old Trafford, terus aduh ini maaf banget ya. Apa yang suka dikumandangkan sama orang ketika labaik itu apa? Labaik Allahumma labaik, talbiyah. Waktu saya masuk ke Old Trafford, ada Gilang Baskara. Ada talbiyahnya ya? Iya tuh. Astagfirullah, Anda ngaco Anda Gilang Baskara. Nggak boleh ada seperti itu. Tapi dia kayak mengesankan bahwa si Panji kayak lagi lagi pergi haji. Lagi untuk umatnya Manchester United. Saya kesana sekali ketika lagi kosong untuk tur stadion. Terus dikasih izin untuk injek rumput gitu. Rasanya ya. Terus masuk ke terowongannya. Terus masuk ke locker roomnya. Bring back memories. Betul. Terus kedua kalinya waktu pertandingan lawan Leicester. Tahun berapa saya lupa. Leicester baru aja juara. Tahun berikutnya itu kali pertama Leicester bertandang ke United. United menang kalau nggak salah 4-1. Wow. Tapi dengan aneh-anehnya Manchester United dan omongan orang terhadap Manchester United agak susah untuk goyah kalau udah kayak gitu. Sekarang saya paham. Karena sudah berhaji ke Old Trafford ya. Yang ngomong Ustadz ya saya. Enggak, tapi itu benar. Itu benar. Kan pilgrims kan. Pilgrimage ya. Karena menurutku di Inggris bola itu udah jadi agama Mas. Bahkan lebih tinggi daripada agama kan. Betul. Dan parahnya bola tuh apa Mas, tau gak Mas? Kalau agama Mas, aku masuk Islam ya, orang-orang bilang, wah selamat ya. Coba misalnya kalau kita dari fans Manchester United jadi Liverpool. Kayak emang diterima Mas? Mana diterima? Gitu kan. Jadi di dalam bola tuh kita gak boleh pindah agama Mas. Nah artinya itu efeknya juga sama sih. Artinya ketika kita mencintai sesuatu, maka menurutku termasuk di antara puncaknya adalah ketika kita mau berkunjung ke situ. Nah maka ketika Allah itu ketika memberikan perintah untuk Ibrahim agar seluruh manusia untuk datang ke sana, karena Allah ngerti bahwa manusia akan mencapai puncak kecintaan itu. Nah itulah namanya haji. Maka haji dikatakan sebagai puncak kan daripada rukun Islam. Karena dia adalah kalau orang cinta dia pasti mau ke situ dalam waktu khusus di tempat yang khusus. Tapi itu juga bisa berarti kalau misalnya saya saat ini memiliki kerinduan untuk lebih dekat dengan agama, lebih dekat dengan Allah, dan belum, sebenarnya berangkat ke sana justru bisa membantu. Karena saya dulu berpikir, Panji agamanya naik dulu aja, baru ke sana. Tapi kalau dampak yang saya rasakan kepada Old Trafford pertama itu sama, maka kesana lebih dulu sebelum beres
itu justru memancing kecintaan lebih dan keinginan karena ngelihat semuanya. Betul banget. Kan pasti pas naik haji ada gitunya juga kan. Betul. Ini bagian locker roomnya, ini bagian apa, ada perjalanan-perjalanan kayak gitunya kan. Betul. Itu yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau misalnya gini, kalau kita andaikan setiap hal yang membuat kita cinta dengan Allah itu adalah hidayah, maka pusat hidayah ada di situ. Jadi Allah bilang adalah kami tinggikan Ka'bah sebagai rumah yang pertama, dan kami jadikan Ka'bah itu atau Masjidil Haram itu sebagai pusat daripada keberkahan dan hidayah. Artinya kalau kita mendapatkan sebagian daripada rasa cinta kita, itu adalah hidayah daripada Allah, di situ Allah kasih pusatnya. Jadi bisa jadi ada orang yang kesana dulu baru mendapatkan rasa cinta. Cuman kalau aku rekomendasinya, karena kemarin ada yang nanya sama aku, Ustadz boleh nggak kita maksa orang untuk pergi ke sana? Karena ada satu perusahaan nih, ceritanya adalah perusahaan ini dia menghadiahkan umroh pada seluruh karyawannya, termasuk yang belum muslim. Lah kan nggak boleh. Tapi dia bilang, yaudah lu masuk Islam dulu aja. Akhirnya orang ini dalam tanda kutip masuk Islam tapi nggak yakin Islam. Sampai di sana dia ngomong, ini ngapain kita cuma muter-muter di batu doang, karena dia belum punya niat. Tapi setelah dia selesai itu, dia masuk Islam, beneran masuk Islam. Aku nggak tahu sampai kapan itu akan berlangsung ya. Tapi kalau aku rekomendasi idealnya adalah kita punya dulu why-nya, baru kita ke sana. Itu akan lebih indah sejak langkah pertama. Tapi kalau tidak pun, yang Mas sampaikan tadi, itu juga aku mau lakukan kepada bapakku. Cuma karena aku masih normal aja, aku nggak mau. Karena aku mikir gini. Saya ingat kejadiannya ya. Iya, aku pengen kan bapakku untuk pergi ke sana. Tapi aku pikir nanti aja lah. Karena aku pikir kalau dia ngelihat itu ada chance mungkin dia juga mau untuk ngelihat Islam lebih bagus. Ustadz sendiri why-nya belum nemu untuk pergi haji. Aku daftar haji. Aku pengen banget untuk pergi haji. Aku udah daftar haji tahun 2017, tapi ditipu. Ya. Jadi duitku waktu itu aku daftar haji aku sama istriku karena aku niatku awalnya gini, aku ditawarin karena hadiah mualaf misalnya. Mau nggak mualaf, ada loh ininya kuotanya dari sana undangan. Aku bilang aku mau pakai duitku sendiri karena di dalam Islam yang aku pahami bekal itu harus dari kita sendiri. Minimal haji pertama lah aku daftar sama istriku. Gitu? Iya, menurutku sih. Tapi yang lain juga nggak apa-apa kalau nggak gitu. 250 aku daftarin, akhirnya ditipu. Hilang 250 juta. 2017. Sampai sekarang belum jelas tuh. Nah, di sini aku mau kasih tahu, aku punya why-nya. Tapi aku diingatkan oleh beberapa orang juga tentang beberapa cerita tentang haji. Contoh, Kesultanan Utsmani, sultan-sultannya tuh jarang pergi haji. Karena kan kalau dia pergi haji, maka berhenti kepengurusannya terhadap negara dia atau kepemerintahan dia atau jihadnya dia. Dan bayangkan kalau dia menghentikan aktivitas-aktivitasnya, berapa banyak mudaratnya untuk orang-orang muslim. Maka mereka berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan nih ini jadi pengganti hajiku. Banyak yang meninggal tanpa haji, padahal mereka mampu untuk pergi haji. Tapi emang nggak bisa untuk haji tapi tetap berjuang? Nah itu dia, bagi mereka it's not a choice, it's not an option. Karena bagi mereka kalau mereka tinggalin, mereka pemimpinnya. Sama kayak kemarin kan, ada orang bencana pergi umroh. Coba bayangin ya, jadi gini mas, bayangin mas. Aku pernah baca di dalam Al-Quran, Musa itu saking stresnya dengan Bani Israel. Udah jangan bayangin Bani Israel dengan orang kita, masih lebih muda orang kita. Meskipun dalam bencana. Bani Israel itu kan banyak sekali demand-nya. Banyak sekali terus kemudian ngeluhnya dan segala macam. Sekualitas Nabi Musa, lalu kemudian dia benar-benar dapat cobaan daripada orang-orang Bani Israel. Dia ngelapor pada Allah, ya Allah boleh gak kita ketemu? Aku pengen ketemu supervisorku nih. Aku pengen disemangati, aku pengen dapat arahan nih. Gimana nanganin orang-orang kayak gini? Allah bilang boleh, aku kasih waktu ini untuk kita ketemu. Musa saking stresnya ninggalin umatnya lebih cepat untuk ketemu Allah. Apa Allah senang? Allah bilang, ngapain kamu datang lebih cepat? Kan kita sudah kasih tahu waktunya segini. Kenapa kamu datang lebih cepat? Lah kenapa? Itu loh kamu punya kerjaan. Artinya di dalam Islam ngasih fleksibilitas. Kalau kamu punya kerjaan, itulah pahalamu. Jangan pergi umroh. Bahkan haji, karena di dalam Islam ada beberapa orang yang hajinya ditahan untuk itu. Ada beberapa ulama juga yang hajinya ditahan untuk itu. Tapi ada juga ulama yang pengennya setiap tahun untuk pergi haji. Nah aku secara pribadi ya mas ya, karena melihat kondisi seperti ini, aku tuh setiap kali punya uang, sekarang setelah aku kehilangan uangku 250 juta itu, aku berpikir gini mas, ini mungkin teguran dari Allah bahwa aku belum layak untuk pergi haji, karena aku yakin haji itu kan undangan sama kayak umroh. Berarti kalau haji belum undangan, setiap kali aku punya duit sekarang, dalam pikiranku apa? Ini duit ini berapa banyak yang bisa dimanfaatin untuk dakwah? Untuk terus kemudian mempercepat dakwah, mempermudah dakwah dan segala macam. Nah sehingga aku nggak tahu aku salah atau enggak, haji jadi prioritas yang lain setelah dakwah kalau aku secara pribadi. Tapi Ustadz kan bisa stres ya, bukan stres ya maksudnya. Gimana kalau keinginannya besar sekali, tapi
Ustadz juga punya rasa tanggung jawab terhadap perjuangannya. Betul. Kan harus diseimbangkan. Ya nabrak gitu. Nah kan itu dia. Gak sehat di jiwa gitu. Nah, alhamdulillah ini adalah konflik yang menyenangkan. Karena either way aku dapat. Maksudnya? Kan kalaupun aku nggak pergi haji dengan konflik seperti ini, aku tetap dapat pahalanya. Nanti kalaupun aku pergi haji, aku juga tetap dapat. Karena ini konflik yang menyenangkan nih. Oh iya sih. Dan masih belum. Untuk saat ini yang lebih menang adalah kepentingan di sini betul untuk perjuangannya. Tahun kemarin aku sempat terpanggil lagi. Aku kan selalu doa sama Allah, ya Allah kasih aku alasan. Kasih aku alasan. Aku termasuk mampu untuk pergi haji, tapi kasih aku alasan. Kasih aku alasan bahwa aku harus memprioritaskan ini dibandingkan dengan banyak hal yang lain yang aku lihat itu manfaatnya nyata untuk umat dan nggak bisa ditunggu. Akhirnya kemarin guruku minta, yuk kita pergi haji. Aku semangat, ini kayaknya tandanya nih. Karena aku jadi punya alasan lagi untuk nemenin guruku pergi haji. Ternyata COVID nggak jadi. Aduh. Ya udahlah aku pikir. Tapi umroh kan ada jalannya. Nah, saya baru